terus kalian kesulitan untuk mendapatkan yang sesuai sama RD perhitungan, kalau ditata secara seri-seri, kemudian tekanannya juga terlalu besar ya, kalau biasanya kan hanya 10 PSI doang, tapi ternyata terlalu besar, maka kamu bisa melakukannya dengan merubah konfigurasinya atau arrangementnya menjadi seri paralel. Karena apa? Kalau seri paralel kan berarti otomatis aliran itu dipecah ya, istilahnya itu dipecah, aliran pendinginnya, aliran fluidanya dipecah, sehingga bisa menurunkan tekanan, RD juga bisa diturunkan juga. Nah, jadi untuk transfer panasnya juga akan lebih maksimal karena kontaknya suhunya, suhu kontak awal, suhu awal dari fluida pendingin atau pemanasnya itu sama ya. Kalau seri-seri kan semakin lama kan semakin turun, tapi kalau di seri paralel kan karena suhunya suhu awal yang masuk, maka panasnya juga akan lebih bagus. Yang membedakan arrangementnya, kalau yang seri-seri itu suhu awal, suhu fluida pemanas untuk memanaskan atau mendinginkan itu berada di satu sisi aja, kemudian keluar di satu sisi saja. Tapi kalau untuk seri paralel, kamu bisa lihat sendiri di sini, ini untuk T1 masuk ke 2 pipa awalan dan keluar di 2 pipa akhiran. Itu makanya nanti kontak antara fluidanya juga akan lebih bagus cara transfer panasnya. Nah, apa yang membedakan desain untuk seri-seri sama seri paralel itu adalah di suhunya ya, perhitungan suhu seperti ini. Jadi kalau seri paralel karena masuknya itu di titik yang berbeda dengan seri, maka perhitungan perbedaan temperaturnya tidak sama dengan yang seri. Yang di sini di layar itu adalah untuk apabila yang masuk di anus adalah aliran panas, yang masuk ke dalam inner pipe adalah aliran dingin. Ini ada beberapa aliran, makanya tulisannya adalah N, tergantung paralelnya berapa jumlahnya yang dimasukkan, makanya ini adalah N. Jadi ada 1 aliran panas dan N aliran dingin, karena kita tidak tahu berapa jumlah paralelnya. Jadi T1 kecil ini atau aliran dinginnya dimasukkan ke berapa pipa, makanya tulisannya adalah N. Nah, seperti yang kita lihat, perhitungan perbedaan temperatur itu adalah delta T sama dengan ya gamma ya, T1 min T2. Nah, harga gammanya inilah yang menentukan perbedaan temperaturnya nanti. Ini bisa kamu lihat di buku Karen. Di buku Karen itu sudah ada penjelasannya. Di mana 1 min P aksen dibagi lambda sama dengan 2,3 NR aksen per R1 min 1 log aksen dan seterusnya ini. Nah, R aksen sama P aksen seperti yang ada di layar. Jadi R aksen adalah T1 min T2 yang untuk panas dibagi jumlah alirannya. Oh, kebalik. Ini adalah untuk aliran dingin. R aksen adalah T1 aliran panas min T2, kemudian jumlah aliran untuk aliran dinginnya berapa, jumlah N, dikalikan T2 alias T keluaran untuk aliran dingin, dikurangi suhu untuk aliran masuk, R aksen. Kemudian P aksennya suhu keluaran aliran panas dikurangi suhu masuk aliran dingin dibagi suhu masuk aliran panas dikurangi aliran dingin. Jadi harga angkanya ini tergantung jumlah N-nya sama suhu. Kemudian kalau untuk suhu kebalikannya, apabila suhu dinginnya itu hanya 1, suhu aliran panasnya sejumlah N, maka harga R aksen, R double aksen sama P aksennya akan berbeda. Jadi ada kebalikannya, karena kan suhu panasnya ada di atas ya. Jadi ini adalah aliran yang masuk inner pipe. Dua aliran panasnya itu adalah aliran suhu yang masuk ke inner pipe sejumlah N, terus aliran dinginnya di anus.
Kalau nanti kamu cek ternyata persamaan yang ibu tampilkan di sini ada perbedaan dengan buparent, kamu mengikuti buparent saja ya. Jadi di situ membedakan adalah harga R double aksennya, harga R sama B-nya. Nah, kalau sudah ketemu lambda, berarti delta T-nya akan didapatkan. Urutannya untuk perancangan seri paralel, neraca massa sama energinya sama perhitungannya, nggak berubah. I sama dengan MGP delta T, kemudian menghitung MTD. MGT itu ini melakukan trial dulu, jumlah pipa yang masuk ke dalam inner pipe itu berapa, untuk fluida panas sama dingin ya, tergantung. Jadi harga N-nya ini di trial, jadi yang sesuai nanti berapa. Kapannya dilihat dari kriterianya nanti. Nah, jadi setelah kamu hitung neraca massa energi, kamu menghitung harga delta T, kemudian harga N-nya yang di trial berapa, kemudian kamu dapatkan harga delta T. Nah, harga lambda itu adalah tergantung jumlah paralel yang jumlah pipa yang diparalelkan. Kemudian menghitung suhu kalorik seperti biasa. Nah, setelah itu men-trial ukuran dan panjang potongan pipa sesuai yang di tabel kemarin 6.2 kalau nggak salah. Nah, setelah itu menghitung harga NRE sama, terus DH ini masih sama, kemudian perpindahan koefisien film perpindahan panasnya bersama juga sama ini. Kemudian, nah ini seterusnya masih sama. Yang membedakan hanya di harga delta T itu tadi. Evaluasi reseptor juga sama. Jadi itu. Kalau kemarin kenapa kalau untuk suatu kondisi kamu perlu paralel untuk menghindari jumlah N yang banyak. Jadi kalau untuk semisal jumlah hairpinnya itu terlalu panjang, terlalu banyak, kamu bisa menguranginya dengan merubah konfigurasinya menjadi seri paralel karena dia misalnya perpindahan panasnya lebih bagus, jadi bisa mengurangi jumlah hairpin yang dipakai. Itu kemudian kalau ternyata pressure drop-nya terlalu besar, kalau besar itu juga akan secara mekanik juga akan berbahaya untuk material yang digunakan, karena kalau pressure drop-nya terlalu besar, tekanannya akan semakin besar juga di salah satu sisi. Makanya untuk menghindari itu, kamu perlu melakukan dipecah lah istilahnya sehingga tekanannya bisa turun. Nah, kalau untuk contohnya, contoh pengerjaan yang untuk seri paralel, kamu bisa lihat di buku itu di example yang terakhir, nanti T3 ya, di situ. Itu adalah salah satu contoh untuk seri paralel. Buka buku Karen-nya ya, nanti deh. Kalau di desain kamu jangan ngeluh kalau banyak latihan ya. Jadi memang kalau nggak latihan nggak ngerti. Saya juga masih sering latihan juga. Ada banyak kemungkinan untuk mendesain itu ada perubahan atau harus ada yang untuk memaksimalkan itu bagaimana trik-triknya gitu. Jadi tetap saya pun tetap belajar meskipun sudah berkali-kali ngajar.
Ini ada yang nggak punya buku Karen? Ada yang nggak punya nggak? Jangan pakai bukunya Pak Kusnario ya. Itu kalau punya Pak Kusnario itu untuk support aja, tapi untuk buku utamanya kita pakainya buku Karen aja. Ada yang nggak punya? Mau pinjam, mau baca punyanya teman terserah ya. Pokoknya kamu waktu kelas saya belum ada gitu aja. Oke. Nah, di sini ya, ini adalah example 6.3, 35, crude oil exchanger. Itu sudah ada fluid untuk oilnya DPI 26 yang akan didinginkan dari suhu 450 ke suhu 350 Fahrenheit menggunakan 34 DPI mid-continent crude oil. Nah, dimana crude oil ini akan mengalami pemanasan dari suhu 300 ke 310 Fahrenheit. Sudah diketahui polling factornya adalah 0,003. Ingat, ini adalah satu polling factor ya, satu sisi. Yang kemudian pressure drop-nya maksimumnya adalah 10 PSI. Di sini sudah ditetapkan menggunakan panjang pipa adalah 20 feet dengan ukuran 3 kali 2 in DPI, DPS pipe. Kemudian berapakah hairpin yang digunakan dan bagaimana arrangementnya atau penataan dari DPH itu. Ini sudah didapatkan data viskositas crude oilnya di tabel 14. Untuk crude oil, viskositasnya adalah 1,4 centipoise pada suhu 500 Fahrenheit, 3 pada suhu 400, dan 7,7 pada suhu 300 Fahrenheit. Kemudian, mesti yang pertama kita menghitung jalannya dulu. Jalan kita dapatkan harga V, kemudian hitung delta T, kita hanya dapat, langsung aja ya nanti kalau pengen membuktikan, silahkan dibuktikan. Nah, memang harus dibuktikan ya, apakah memang benar atau salah. Kemudian suhu kalorik, nah suhu kaloriknya sama, cari harga KC dulu, FC sama delta TC per delta pH. Kemudian untuk anulus dipasang adalah hot fluid, berarti adalah loop oil. Kemudian inner pipe menggunakan crude oil, ini adalah fluida dingin, yaitu menghitung harga D2 sama D1 sehingga dapat info areanya berapa. Di sini adalah 0,0206 derajat. Diameter ekuivalennya karena D2 dan D1 sudah didapatkan adalah 0,13 derajat. Kemudian menghitung mass velocity-nya GA sama dengan Y per areanya yaitu 6.900 dibagi 0,0206 didapatkan 335.000 on per jam feet kuadrat. Nah ini kamu cek ya apakah sama persis sama. Kemudian untuk viskositasnya di sini tadi karena TC itu adalah 389,5 Fahrenheit, viskositasnya didapatkan 3 GP. Coba kamu cek di Karen apakah untuk crude oil dengan suhu 389 viskositasnya adalah 3 GP. Akan dicek dulu yang punya buku Karen. Artinya ada pergeseran.
Ada yang sudah dapat? Ragilia, coba berapa dek? Dapatnya dek? Sebentar, Bu. Sebentar. Oh belum, oke. Kita tunggu. Dapatnya berapa? Viskositas pakai tabel di appendix halaman berapa? Coba ada yang tahu? Halaman 823, Bu. Halaman 823. Tabelnya 821. Kalau untuk koordinatnya pakai di 821 ya. Di situ kan viscosity of petroleum fraction. Kemudian untuk grafiknya kamu menggunakan figur 14. Oke. Nah, di situ kan IPI-nya 28, 34, 35, 42, 36 sama 76 ya adanya ya. Nah, kamu ngikuti yang mendekati saja dulu. Yang mendekati dulu. Berarti kalau loop oil pakainya yang mana tadi? IPA-nya berapa? Loop oil tadi kan 26 ya. Harus 26. Kemudian nah ini kan 26. Loop oilnya 26. Terus mid continent crude oilnya adalah 34. Kalau 34 kan ada. Tapi yang 26 enggak ada. Kan pakai kalau yang ada di appendix itu kan 28. Kalau pakai 28 dapatnya berapa? Mendekati enggak? Ini ya, data yang ada di appendix itu kan hanya 76. PI 56, 42, 35, 34 sama 28. Untuk loop oil di sini belum ada di sini. Kalau kamu mau cari yang ada ya di buku parent di sini. Buku peri. Nah, kalau kita pakai yang ini 28 dulu. Ini X-nya adalah 10, Y-nya 23,6. Jadi kalau kamu masukkan ke sini, bisa nggak mendapatkan angkanya? 10 sama 26.
Suhu TC-nya berapa tadi? Kalau untuk 389. Nah, di 389 ya. Ini kamu pertemukan dengan 10 sini. Dapatnya berapa? Nggak mungkin 3 persis. Pasti koma. Berapa? Mungkin sama kan ya? Ikan 10 sama 23,6. 3,6 sini. Nggak pakai penggaris ya pusing. Oke, sekitaran 3 tapi nggak mungkin 3 persis kayaknya. Dapatnya berapa? Sama ya? Sama nggak? Berapa dapatinnya? Sudah, Gil? Lagi lihat. Ibu saya cari yang loop oil kok itu Bu ya 0, Bu ya. Yo, kalau pakai yang ini ya. 28 IPI ya? Iya. Nah, dapatnya berapa? 0,65 sekitar segitu. Nah, terus ini kalau di logika ya, IPI-nya semakin kecil itu Y-nya akan semakin tinggi. Kalau Y-nya semakin tinggi, suhumu semakin tinggi, berarti viskositasnya akan semakin apa? Semakin rendah. Makin rendah. Benar. Ini logika aja. Ini kan turun nih. Semakin lama X-nya akan semakin kecil, Y-nya akan semakin besar. Kalau suhumu semakin tinggi, berarti viskositasnya akan semakin tinggi. Berarti 0 komaan kan ya mestinya. Saya nggak tahu lagi. Kita coba ibu carikan datanya. Tuh. Kemudian nah, setelah tahu harga PP-nya berapa, viskositasnya berapa, kemudian menghitung harga NRE. NRE sama seperti itu. Nah, karena sudah dapat NRE, lah saat trial yang di awal tadi kamu melakukan berapa apa namanya N-nya itu kamu trial berapa. Nah, di sini ada trial juga. Karena apa? Di sini kamu harus mencoba berapa jumlah hairpin yang didapat karena ada hubungannya sama L per D-nya. L per D-nya berarti ini dikalikan 2, dikalikan 2, hairpinnya ada 2, nanti didapatkan harga LD-nya yang sekian, sehingga
dapatkan JH 20,5. Coba kamu cek. Kalau pakai LD 600, JH-nya apakah sama 20,5? Kayak kemarin latihan soal itu kan contoh soal 6.1 ternyata harga JH-nya bisa bergeser kan ya, nggak sama persis. Coba kamu cek harga JH. Apa yuk? Afif, Afif, berapa Afif? JH-nya Afif. Kamu dapetin berapa Afif? Maksudku ini saya masih cari. Ya, tak tunggu. Nah, di situ figur berapa, Viv? Ngitungnya, Viv? Dapatin harga CH di figur berapa, Viv? Di figur 24, Bu. Nah, di situ L per D-nya 600. Berarti ada di bawah sendiri ya? Ya, Bu. Garis-garisnya. Terus NRE-nya 6.000. 6.000. Ya wes, tuh. 6.000. Dapetin yang berapa, Viv? Persis 20,5 nggak, Viv? Ada penggaris kan, Viv? Oh, ini saya 6.000 itu. pakai Excel, Bu. Oh, pakai Excel. Oh, pakai Excel lagi. Saya dapatnya 20, sekitar 20 pas kayaknya. 20 pas. Iya. Kok pas? Soalnya itu ya 6.000 NRE 6.000 itu kan grafiknya ada di hampir menumpuk menjadi satu kan ya. Bener kok. Kamu kok pakai Excel Mbak apa? Kenapa itu? Aku kok baru paham. Maaf, bagaimana Bu tadi putus-putus? Enggak, kamu kok pakai Excel? Gimana cara ngitungnya? Ini kan? Ini kok. Saya share screen ya? Apa gimana? Kan ini kan grafiknya ya. Ya, saya kan berada di sini. Ya. Nah, ini kan lebih dari 20 ya, logikanya. Coba Sharon ya, pengen tahu aku. Baik. Kok Sakti ada Excelnya? Malah aku nggak punya. Malah. Apakah sudah terlihat? Oh, wow.
Tak kira Excel perhitungan, Viv, data grafik ini jadi Excel, Viv. Tak ngene ya aku bisa, Viv. Iya, Bu. Udah, Viv. Lebih dari 20, Viv. Enggak sama persis 20 itu. Koma. Kan? Itu grafik garismu yang di perpotongan L per D-nya, coba lihat kan. Kena apa enggak? Kena, Bu. Terus apa namanya kalau mau di Excel itu apa? Garisnya itu jangan tebel-tebel. Ketutupan jadi. Oh, ya baik, Bu. Coba sama persis 20,5 apa enggak? Yang jelas lebih dari 20. Isi tebel-tebel. Nah, tuh persinggungannya nggak pas di L per D 600 kan? Iya, Bu. Nah, ini silinder setengah mati nih. Ada yang silinder mendingan grafiknya di fotokopi diperbesar berapa kali gitu. Terus miring-miring. Ya, Bu, ternyata lebih dari saya Iya. kebetulan tadi. Nah, iya, senangnya sih tebel-tebel kamu itu. Nah, berapa, Pi? Itu 600 Ini lo nggak pas 600 loh. Itu pas garismu. Nah, itu ya. Jadi kamu mencari harga aja ada emosi jiwa. Ternyata gesernya tuh setengah mati. Kamu sudah sarapan belum sih? Belum kayaknya. belum. Oh iya kan, lemes makanya. Kawin Iksan kamu nanti. Kapok kamu, sekarang kamu yang kena ibu. Nah, di situ jadinya berapa kenanya? Saya jadi 21 malah ya. Sepertinya ya. Nah, banyak hal kan yang mempengaruhi saat kamu mendapatkan data-datanya ya. Apalagi yang dari grafik. Kalau viskositas tadi seperti itu, sekarang NRE pun seperti ini ya. Padahal NRE nanti akan mempengaruhi harga koefisien film ya. Itu. Ini kalau kamu pinter ngotak-ngatik gambar, mungkin bisa lebih diterangin dikit, dismutin, jadi nanti kelihatan garis-garisnya itu. Ya, siapa aja lah, nggak Afif doang, terserah siapa. Jadi dapat ini adalah 21 ya, Viv ya kayaknya ya malahan ya, mendekati 21. Tuh. Terus habis NRE apa, Viv? Ya, Bu. Habis NRE apa? Tuh. Itu kamu Maaf, Bu, lah, ini Jet. saya Yes. bukannya di PDF. Kamu tunjuk temanmu wes. Apa cewek, cewek, cewek. Cewek, Viv. Siapa? Saya tunjuk. Yo. Oh lah ibu Saya tunjuk. ngedumel. Iya tunjukan. Apa? Gak usah Saya tunjuk. malu. Iya tunjukan. Astagfirullah. Oke. Saya tunjuk. Hah? Oke. Ifat. Apa? Nama panjangnya apa?
Ifat. Oh, Ifat Rizky. Ifat Rizky. Oh iya. Ayo, ini panggilannya Ifat. Iya, Bu. Ya. Ifat, habis itu menghitung apa? Iki stop share sih, Rek. Ifat, habis itu ngapain, Fat? Habisnya NRE, BH, dia dapat, lalu ngitung C-nya, Bu. ngitung apa? C. Hanya tadi dapatnya 21 kata Afif ya. Ya 21, kamu hitung harga C, harga K, oh, Afif langsung izin loh. Habis disuruh maju aja langsung izin. Kemudian balik lagi, dan nggak ngantuk deh, serius amat. Ini podo ngantuk ya. Jadi setelah harga JH, menghitung harga mencari nilai C sama K. Nilai C sama K buat apa? Sifat. Buat nyari HO-nya, Bu. Oh, nah HO itu JHKDE kali C. Mu per K pangkat 1/3 TOA. TOA lulus ya. Nah, di sini kemarin siapa yang nanya? Bagas ya? Yang nanya tentang TW kemarin siapa ya? Ya. Oh, bukan. Itu siapa? Ahmad. Ya, Ahmad. Habib. Ahmad Habib ya yang kemarin nanya. Nah, di sini ini adalah bagaimana menghitung harga TW. Contoh soalnya ada. Jadi HO per TOA sama dengan harga JH kali K kali CP per K dibagi diameter ekuivalennya. Itu didapatkan harga HO per TOA adalah 42 BTU per jam Feet kuadrat per head. HO per TOA-nya sudah tahu. Nah, kemudian harga TW-nya dihitung dari TC ditambah HO per TOA per HIO top P inner pipe ditambah HO per TOA. Ini anulus dikali TC besar min TC kecil. Itu harga HIO per top P-nya sudah didapatkan yaitu 297 dari inner pipe, maka diperoleh harga TW. Harga TW-nya sebesar 314 Fahrenheit. 304 Fahrenheit ini digunakan untuk menghitung viskositas wall temperaturnya di grafik. Oleh harga itu, ya, wall temperaturnya tahu, maka harga TOA-nya didapat. Harga TOA didapat sebesar 0,9. Maka harga HO-nya itu adalah HO per TOA kali TOA. Didapatkan harga HO adalah 38,4. Nah, kamu lihat di sini. Caranya seperti apa? Nah, ini dilakukan hal yang sama untuk cold fluid-nya atau yang di inner pipe. Nah, cuma yang di sini kamu bisa melihat bahwa ada penjelasan. Jadi karena dia dipecah menjadi dua paralel, aliran paralel yang sebesar dua string, ya dua aliran,
maka harga W-nya dibagi 2 untuk masing-masing pipa. Bagi 2 di sini. Kalau tadi kan L per G-nya dikalikan 2, kalau di sini untuk hot plate-nya atau yang di inner pipe itu harga W-nya dibagi 2. Karena dipecah. Terus sama, kemudian didapatkan harga mass velocity. Mass velocity adalah W per flow area yang di inner pipe. Nah, karena harga W dibagi 2, maka 72.500 dibagi 2 dibagi 0,0233. Itu adalah harga inner pipe didapatkan di wilayah. Kemudian mencari harga viskositas sama seperti yang tadi. Kemudian harga NRE. NRE-nya didapatkan adalah 133.500. Ini harga NRE-nya lebih besar daripada yang di anulus. Kemudian harga JH-nya jelas akan lebih besar. Karena kalau NRE-nya semakin besar, maka harga JH pasti akan lebih besar. Kemudian menghitung harga HI, kamu harus mendapatkan nilai C, K, mendapatkan harga C, mu per K, pangkat sepertiga, didapatkan harga HI sama dengan JH, dan itu sama OP. HI per TP sama dengan JH K per J kali J. Harga C mu per K pangkat sepertiga. Nah, di sini HI per J TP itu adalah 342. HIO per TP itu adalah HI per TP kali inside diameter dibagi outside diameternya. Nah, di sini didapatkan harga HIO, harga TP-nya didapatkan apa tidak? Ayo, sekarang di part 10 itu HIO per TP sama dengan HI per TP kali inside diameter per outside diameter. Berarti HIO per TP kan didapat ya, harganya adalah 297. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung watt temperatur yang ada di anulus. Kemudian oh ya, silakan. Kemudian sudah kamu akan mendapatkan harga HIO, sudah dapat HO untuk yang di anulus dapat. Nah, kemudian menghitung UC, clean overall koefisiennya. Hanya dibutuhkan HIO sama HO. Koefisien film yang ada di inner pipe sama koefisien film yang ada di anulus. UC dapat, kemudian kamu menghitung harga UD. Nah, RD tadi itu masih satu area. Di sini ada 2 area yang terkenai kekotoran, maka harus dikalikan 2, makanya RD-nya adalah 2 kali RD 0,006. UD tahu, RD tahu, UD perhitungan didapat sebesar 28,2. Lalu menghitung surface areanya, I tahu, UD tahu, delta T tahu, harga A diketahui. Kemudian harga A double aksennya dari tabel besar 0,622 dari tabel 11, maka panjang total dari pipa itu didapatkan sebesar 278 feet. Nah, ini dibagi 20, maka kamu harus bisa dibagi 20 ya. Maka kalau untuk 24 berarti masih kurang, makanya dinaikkan
menjadi 320. Di situ menggunakan 8 hairpin. 8 hairpin ini yang harus dibentuk menjadi paralel sehingga terbentuk koneksinya adalah 2 paralel dari 4 exchanger. Nah, perlu dilihat lagi apakah harga yang sudah didapatkan itu sesuai sama kriteria. Nah, di sini ternyata didapatkan faktor koreksinya untuk RD perhitungan itu cukup besar, yaitu 0,0114. Padahal yang dipakai itu adalah 0,006. Ini lebih besar daripada kriteria. Berarti apa yang harus dilakukan? Besar sekali. Berapa persen ini RD ya, perhitungannya dari RD ketentuannya? Didapatkan RD-nya, koreksinya adalah 0,0114. Berapa persen kelebihannya? Over design-nya. Berapa G ya? Over design-nya berapa persen? Iya, Bu. Over design dari desain DPHE yang seri paralel ini berapa persen dari RD ketentuan? RD perhitungan sama RD ketentuan berapa persen? Over design-nya. Dari 0,0114 ke 0,006 itu. Iya. Over design-nya berapa? %90. Besar sekali kan ya? Iya. Nah, berarti untuk trial yang dilakukan di example ini sudah sesuai apa belum? Belum, Bu. Belum. Nah, tanpa perlu melihat pressure drop, berarti apa yang harus dilakukan? Berarti harus ada trial lagi supaya didapatkan RD yang sesuai. Karena RD yang didapatkan di perhitunganmu cukup besar ya yang di sini ya, di contoh soal ini. Besar sekali. Jadi jangan-jangan 90% berarti jangan-jangan pelida yang mau dialirkan itu nggak ngalir sama sekali karena RD-nya besar sekali kan ya. Nah, meskipun tekanan pressure drop-nya sudah sesuai. Sini kamu lihat kecil kan akhirnya 5,8 sama 8,5. Ini kalau tidak di paralel tekanannya pasti tinggi sekali. Nah, ini ada komentar di sini. Jika aliran tidak dipecah, pressure drop-nya mungkin akan 8 kali lebih besar, sekitar 60 PSI. Jadi untuk seri paralel biasanya digunakan untuk menurunkan pressure drop. Nah, kalau RD yang berpengaruh di sini adalah saat trial apa? Saat trial jumlah apa? Jumlah hairpin. Jumlah yang di trial di sini apa tadi? Di atas ini untuk seri paralel. Yang pertama adalah jumlah aliran fluida yang dimasukkan di dalam inner pipe. Jadi sini kan kamu tadi lihat ya, ini kan tadi jumlah hairpinnya di terus ini ada trial paralelnya jumlahnya berapa. Jadi kalau seri paralel kesulitannya adalah kamu ada dua trial. Yang pertama dimensi dari ukuran pipa, baiknya anu sama inner pipe di halaman 6 tabel 6.2 itu, kemudian jumlah paralelnya berapa. Karena jumlah stream ini akan mempengaruhi harga RD jelas. Pembagian dibagi terus kan ini pembagian gitu. Yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi harga HO sama HIO.
Tuh. Saat menghitung delta T kan tadi ada ya jumlah N-nya berapa. Kemudian, nah di sini kan di trialnya adalah 2 paralel. Alirannya itu ada hanya 2 paralel. Ternyata RD-nya 90% lebih besar daripada RD ketentuan. Berarti kamu harus mencoba men-trial lagi dengan jumlah paralel yang berbeda. Supaya RD-nya tidak sebesar itu tadi. Karena cukup besar sekali ya. Ketentuannya hanya 0,006, tapi yang didapatkan 0,1. Itu jelas besar sekali. Tambah pusing ya. Bagas mulai tolak-tolak ini. Hah? Ya guys ya. Sofia senyum aja kalau ibu godain teman-temannya cowok senyum aja Sofia. Ya, jadi desain. Kalau desain, nah di sini sudah jelas kalau kita harus men-trial selain dimensi ukuran dari pipanya ya IPS-nya ini, kamu harus men-trial kan ini sudah jelas trial ya. Alirannya ada berapa stream untuk yang paralelnya. Karena jumlah stream ini akan menentukan harga delta T. Harga delta T selain itu juga saat mendapatkan harga flow areanya juga ada mass velocity-nya itu juga ada pembaginya sejumlah N stream-nya berapa. Jadi kalau ini semakin besar stream-nya berarti mass velocity-nya akan semakin kecil. Mass velocity-nya semakin kecil berarti harga NRE-nya akan semakin besar apa semakin kecil? Semakin Kecil, Bu. Semakin kecil. Nah di sini. Nah di sini juga kamu bisa lihat kalau untuk di anulus itu masuk area laminar apa turbulen. 6.000 itu turbulen apa laminar? Turbulen, Bu. Masih turbulen, tapi turbulensinya rendah ya. Iya, Bu. Nah, kalau yang di inner pipe, coba kamu lihat perbandingannya 133. Berapa kali lipatnya itu? Berarti kan turbulensinya tinggi sekali kan? Ya. Jadi kenapa RD-nya pasti akan besar? Kamu lihat aja, NRE yang di inner pipe sama di anulus perbedaannya tinggi sekali. Oh tinggi sekali, berarti harga JH-nya akan berbeda jauh. Harga JH berbeda jauh, berarti koefisien film antara anulus sama inner pipe akan beda. Makanya tadi harga RD-nya akan semakin tinggi. Besar sekali. Kamu lihat, di analisa ya perbedaan, perubahan yang terjadi. Kalau yang kemarin 6.1, kamu lihat harga NRE antara anulus sama inner pipe perbedaannya signifikan nggak? Kalau ini kan berapa kali lipatnya? Kalau yang 6.1 kemarin nah di sini NRE-nya nah 59 sama 89. Itu saja sudah ada perbedaan berapa persen kemarin? Lebih dari 15% kan ya? Ya. Itu kecepatan tah jelasinnya. Sekarang kita dianalisa ya, kita menganalisa. NRE yang di 6.1 kemarin kan perbedaannya hanya sini 59 sama 89 untuk yang di anulus sama di inner pipe. Ternyata RD-nya over design-nya adalah lebih dari 15% kemarin. Dari RD ketentuan. Ya kan? Dari RD ketentuan. Sedangkan di 6.3 NRE-nya antara yang anulus sama yang di inner pipe perbedaannya tinggi sekali.
6.000 sama 1.300. 133.500. Ya sudah jelas, bisa dipastikan bahwa harga HIO, harga koefisien film di anus sama koefisien film di inner pipe pasti akan berbeda jauh. Makanya harga RD-nya pasti akan tinggi dari ketentuan. Berarti kamu apa yang bisa dilakukan di sini kira-kira? Mana ayo? Kemungkinan yang trial yang bisa dilakukan merubah apa dulu? Yang jelas adalah jumlah stream, ya. Jumlah stream. Kalau yang di anulus tadi kita trial hairpin, kalau yang di inner pipe kita membagi aliran sejumlah streamnya. Berarti kalau semakin besar jumlah streamnya, maka jumlah mass velocity-nya akan semakin kecil. Mass velocity-nya semakin kecil, berarti harga NRE-nya semakin naik apa semakin turun? Turun, Bu. Oh, turun, ya. Kalau ternyata masih belum bisa, apa yang dilakukan? Streamnya terlalu banyak, gitu. Paralelnya terlalu banyak, gitu. Berarti apa? Yaitu ukuran dari pipanya. Yang di anus sama yang di inner pipe. Sama kamu lihat, apakah untuk 20 length 20 feet itu sesuai untuk kondisi operasi yang diinginkan. Bisa jadi ini mintanya lebih kecil. Ya. Susah ya? Susah. Menggambarkannya susah nggak? Oke. Yo, ya, Bo. Kalau bingung kamu ngomong loh, Dek. Kalau Ibu jelasinnya kecepatan. Mendingan kamu. Saya agak bingung, Bu. Yang itu apa mah? Yang trial 2 hairpin untuk menghitung L per D-nya itu yang 40 itu dari mana, Bu ya? 2 kali 0,13. L itu apa? Length, hairpin itu kan 2 kali length tadi. 2 kali panjang. Satu hairpin tadi berapa? Satu hairpin itu kan 2 kali panjang pipa. Nah, panjang pipanya kan 20. 20 untuk satu hairpin kan ada 2, berarti 2 kali 20, 40. Terus di sini memakai 2 hairpin, berarti 2 kalinya kan, di 2 kalikan lagi kan. Gimana Nisa? Ini loh Nisa. Iya, Bu, ya. Iya, paham. Paham ya? Iya. Oke. Nah, ini kan di trial dulu kan ya ini. LPG-nya. Di trial makanya 2 hairpin dulu. Ya, ada lagi yang masih bingung, yang mana? Ibu, saya izin bertanya. Nah. Untuk menentukan yang di paralel itu yang fluida dingin atau panasnya itu berarti tergantung dari NRE-nya ya, Bu? Yang turbulennya tinggi berarti yang di paralel begitu, Bu? Tetap dari lajunya. Kan kamu lajunya ya, kalau yang besar pasti di inner pipe kan ya? Iya. Kalau yang kecil kan masih di anulus. Nggak boleh sampai kebalik. Itu pasti, makanya kalau yang di inner pipe mesti yang beda yang dengan laju yang paling besar. Itu jelas. Kalau ternyata lajunya hampir mirip, nggak terlalu berbeda signifikan,
Apa yang dilakukan berarti? Berarti kan kamu menentukan mana yang dianulus, mana yang di inner pipe dulu, Fatima. Nah, terus yang di paralel jelas yang ada di inner pipe. Kalau anulus enggak. Yang mempengaruhi itu adalah penataanmu, kamu taruh di mananya dulu. Habis lihat di sini lajunya antara loop oil sama berapa tadi? 34 psi itu lajunya signifikan nggak perbedaannya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Beb. Ya, jadi kan kalau yang di pihak seri paralel kan ada yang fluida dingin di paralel atau fluida panas di paralel itu, Bu. Nah, kalau yang di buku Markus ini ada keterangan bahwa jika lajunya 5.000 lb per jam itu alirannya disusun secara paralel gitu. Nah, kalau misal fluida dingin sama fluida panasnya itu sama-sama lebih dari 25.000 itu di paralelnya bersamaan panas dan dinginnya atau bagaimana, Bu? Di paralel itu biasanya hanya di inner pipe, Beb. Kalau yang di anulus itu enggak. Nah, sekarang tinggal kamu menentukan mana yang di inner pipe, mana yang di anulus. Kalau flow rate-nya hampir sama, ya kan? Dilihat dari apa? Dari suhu. Suhunya. Suhu mana yang tinggi? Kalau yang suhu yang dirubah itu yang mana? Kalau biasanya yang kamu lihat di contoh soal itu, fluida yang dirubah suhunya apa perubah suhunya yang dimasukkan ke anulus atau inner pipe. Nah, itu. Kalau yang viskos biasanya ditaruhnya di mana? Jadi kamu menentukan mana yang di anulus, mana yang di inner pipe. Berarti kamu pertama melihatnya adalah lajunya, kemudian suhunya tinggi apa rendah, atau dia sebagai perubah suhu, apa dia yang merubah suhu. Lihat suhunya dulu. Kemudian viskositasnya dilihat. Kalau yang viskositasnya tinggi, biasanya ditaruhnya di inner pipe apa di anulus. Yo. Terus turbulen apa enggak, turbulensi. Kalau untuk perpindahan panas itu laminar jelas jelek kan ya. Tapi kalau turbulensinya terlalu tinggi juga jelek juga karena tidak ada kontak. Belum kontak dia sudah ngalir duluan. Jadi harus dicari kondisi di mana dia turbulensinya paling bagus. Kayak di sini turbulensinya kan besar sekali, yang satunya 6.000, yang satunya 100 ribuan ya. Berarti kan belum sampai kontak dia sudah melewat dulu. Berarti harus diturunin lagi turbulensinya. Itu. Kalau luas areanya kan lebih besar yang di inner pipe jelas daripada yang di anulus. Berarti kalau yang viskos ditaruhnya di mana? Oh. Yo di mana yo? Di anulus, Bu. Anulus. Ini DPHE masih gampang yang di trial ya. Nanti STHE kamu senyum-senyum tok wis. Nanti kalau bahas STHE kamu sediakan cemilan ya di sebelahmu sama minum ya. Mungkin stres duluan guys. Karena kalau anak-anak sudah dapat STHE, Bu, ini banyak sekali yang di trial. Oh ya jelas. DPHE itu enggak ada apa-apanya wis. Paling enak itu memang desain bejana, sudah jelas ukurannya sekian, bentuknya sekian, dengan sudut sekian, dah gampang wis tinggal ngitung doang ya. Pokoknya diameter bener ya udah pasti perhitunganmu bener. Tapi kalau STHE, kalau HE itu pertama suhu kamu, misal nggak ada suhu yang diketahui, kamu harus menghitung dulu dari neraca massa sama neraca energi. Berarti kamu trial, ya kan? Suhu di mana dia tidak boleh terlalu besar perbedaannya delta T-nya. Kemudian
kamu menentukan mana yang dianulus sama yang di inner pipe, tergantung sama sifat dari fluida yang masuk, viskos apa enggak. Nah, terus kalau dari lajunya besar apa kecil, mana yang besar, mana yang kecil. Kalau besar terus viskos, mau taruhnya di mana? Gak mungkin dianulus kan, tetap kamu masukkan ke inner pipe. Meskipun yang satunya adalah non viskos. Lajunya besar kok, laju besar kasih dianulus, tekanannya mesti tinggi pasti. Tekan terus kan gede banget gitu. Banyak hal yang perlu dilihat lagi kalau di HE, beda dengan bejana. Kayak kemarin kalau sama Pak Marno saya enak-enak urip lah. Ya pokoknya diametermu benar ya hitunganmu benar. Udah jelas itu. Meskipun soalnya Pak Marno biasanya kejutan. Enggak dengan mudah kamu menghitung mendapatkan diameter, perlu hitung-hitungan lagi. Kalau HE, ya itu tembakanmu benar apa enggak, tebakanmu benar apa enggak, sakti enggaknya kamu di mas tergantung di sini. Makanya sensemu keluar apa enggak. Nah itu tadi perhitunganmu kan tetap ya langkah-langkahnya tetap, tapi perubahan yang terjadi di setiap langkahnya itu kamu cek, kamu lihat. Jadi nanti kamu akan keluar, oh ini paling turunnya sekian, oh ini dimasukkan ke sini. Dan tidak mesti fluida yang mau dirubah suhunya itu mesti di inner pipe. Bisa jadi perlu dimasukkan ke anulus saja, tidak apa-apa. Bisa jadi, tapi jarang. Ada, tapi ada kemungkinan dimasukkan ke bagian anulus malah. Gimana, Beb? Iya Bu, sudah Bu, terima kasih. Oke. Fatimah tadi gimana? Iya Bu, nanti saya pelajari lagi Bu. Ya, jadi nanti ini ya, ini masih bahas contoh soal. Nanti kan ada soal-soal yang Ibu beri ya. Nah, nanti kita akan lihat dari pekerjaan kalian juga. Kalian langsung, kalian presentasi, kalian menjelaskan. Nanti kita lihat perubahannya yang terjadi apa. Dari perhitungan yang kamu lakukan. Jadi habis ini kita akan banyak diskusi dari pekerjaan yang sudah kamu lakukan sendiri. Bukan dari contoh soal lagi. Jadi nanti kelihatan, oh kapan dimasukkan ke anulus, kapan dimasukkan ke inner pipe, kapan perlu paralel, kapan perlu tidak paralel, ya kan? Terus perlu merubah dimensi, itu kapan, nah, nanti kelihatan. Kalau kamu ngerjakan sendiri, nanti soalnya kan banyak tuh yang ada di Karen ya. Ya udah tinggal dipecah aja. Tapi kan banyak orang mengerjakan. Dari bukunya Pak Kosnario juga boleh soal-soal yang digunakan juga boleh. Tapi kita panduan perhitungannya memakai buku Karen aja ya. Karena textbook. Soalnya di bukunya Pak Kosnario itu ada yang berbeda di textbooknya meskipun beliau pakai textbook. Jadi mengambil dari textbook ditulis kembali, tapi di situ ada yang sedikit berubah perbedaan. Ibu beberapa kali menemukan itu. Oke. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan untuk example 6.3? Apa San? Ya Bu, Oh kan. 6.3 diapain San? perhitungan ulang Bu. Nah, San yang ngomong lo ya, bukan Ibu lo yang ngomong. Tuh. Ya. Ternyata contoh soal di example Karen aja membuat kamu harus melakukan perhitungan ulang. Berarti contoh soal itu tidak selalu benar ya kan? Berarti bisa jadi itu jebakan Batman. Ya, wes itu. Nanti akan kamu hitung ulang. Kalau template-nya kan sudah punya ya dari example 6.1, kamu tinggal rubah sesuai dengan example yang ada, kamu cek ulang apa yang harus dirubah. Jadi nanti bisa jadi masing-masing mahasiswa beda penyelesaiannya. Ya, dihitung ulang, terus dirubah streamnya, awalnya 2 jadi berapa, terserah. Terus jumlah hairpin, ya. Kalau di situ kan sudah ada berapa tadi jumlah hairpinnya? 4 apa? 4 ya? 8 apa 4 tadi? 8. Nah itu kamu sesuaikan sama itu boleh.
Jadi nanti banyak masing-masing mahasiswa bisa jadi tidak sama. IG-nya kan beda-beda ya, pemahaman beda-beda. Nanti ya itu tadi, kalau sudah jadi hari Senin kita diskusikan perhitungan ulangnya untuk 6 titik. Siapa yang ditunjuk? Belum tahu. Ya. Entah nanti Fatimah yang tak suruh nunjuk, apa Nisa, apa Sofia, gitu kan ya. Oke. Apa Afif ya? Afif kita gundule tok agak kelihatan. Afif kelihatan belum mandi, baru bangun tidur kayak Harits ini. Gundule tok yang kelihatan. Kayak Iksan itu loh, meskipun ketap-ketip sama ngantuk gitu kan ya. Tuh. Biar nggak ngantuk gitu loh, Rek. Kalau kamu diem kok gini kamu ngantuk. Aku lebih seneng offline daripada online sebenarnya. Ya wes gitu. Itu aja dari Ibu ya. Jadi hitung ulang malam mingguannya bersama DAIK menghitung ulang. Gak apa-apa ya San ya. Kamu nggak kencan toh? Ya, senyum dong. Ya coba ketawain Rizky, kamu ketawain Iksan bahaya loh. Ya wes, ya itu aja dari Ibu. Nanti absensinya Ibu sesuaikan sama screen ini. Ya nanti saya laporkan ke Pak Marno. Oke? Ya nanti hari Senin Bapak kita diskusi ya. Kalau kalian punya pendapat boleh loh Dek. Saya pengennya malah dua arah ya. Saya mencobanya seperti ini Bu, dapatnya seperti ini gitu. Jangan saya yang ngomong. Kadang saya pengennya kalian yang ngomong juga, jadi dua arah. Seperti adik kelasmu, adik kelas angkatan berapa? 2018 yang kemarin ikut sama saya itu anaknya aktif semua, jadi menunjukkan pekerjaannya masing-masing. Jadi seru. Jadi teman-teman yang nggak ngerti itu jadinya ngerti karena teman-temannya semangat ternyata. Jadinya ikut semangat juga belajar untuk mendesain. Meskipun kita nggak bakalan bikin alatnya, tapi sebenarnya kalau kita bikin alatnya langsung sih bisa. Kayak saya sama Pak Marno biasa bikin alat sendiri dari ilmu yang dipelajari selama ini ya desain alat ini. Jadi bikin tangki sendiri. Jadi kalau kamu main ke kampus nanti ada tangki besar di depan. Kamu sudah pernah ke kampus belum ya? Belum ya? Sudah pernah ke kampus belum? Nah Bu, belum. Belum ya? Nah ini ke kampus sama sekali ya. Jadi kalau kamu lihat nanti depan lab saya itu ada alat polimerisasi, itu bikinan saya sama Pak Marno sendiri, desain sendiri. Saya menungguin tukang yang bikin, teknisi yang membuat. Jadi ngelas sendiri. Ya bukan saya yang ngelas, mereka yang ngelas, teknisi yang ngelas, tapi saya ngecek. Di saat kita desain ternyata teknisinya salah, ya saya suruh bongkar, saya suruh memasang ulang. Bikin ulang dari awal gitu. Jadi kita nggak tergantung sama orang mesin ya untuk bikin alat, kita sendiri juga bisa sendiri. Karena kita yang tahu prosesnya, desainnya gimana kita yang tahu. Nah, gitu. Ya, jadi yang belum semangat belajar desain alat, ayo semangat. Nanti kamu bisa jadi juragan. Ya, tuh ada adik pengen ikut kuliah kayaknya. Gak apa-apa Dek, ini ponakan saya aja nungguin depan saya kok. Mau ikut kuliah katanya. Ya Neng. Ya wes itu aja dari saya. Sampai ketemu minggu depan ya hari Senin. Kalau untuk pekerjaannya kamu kumpulkan di saat jam 7 hari Senin enggak apa-apa. Jadi jangan terburu-buru ya. Nanti mengganggu malam minggumu, kamu protes, kamu laporkan. Saya dilaporkan ke Bu Widi kan bahaya juga ya. Frida ini kayak nggak pernah muda aja katanya gitu. Bahaya nanti. Ya wes, nanti tak tunggu pekerjaannya hari Senin pagi ya. Nanti Ibu panggil, nggak tahu siapa, belum punya ide untuk mempresentasikan hasil perhitungannya dan idenya. Terus apa yang ditemukan dan apa yang tidak diketemukan gitu ya. Kebingungannya tolong diungkapkan waktu hari Senin besok. Ya, oke? Ya wes. Saya Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.